Kebetulan banget ada warungnya Pak Eja. Aku bikin masalah di warung dia. Lumayan buat ngilangin kegabutan. Di situ juga ada Bu Sumi. Aku baru inget kalau Bu Sumi itu orangnya gampang kepancing emosi. Pasti bakalan seru nih kalau ribut sama dia. Aduh, maaf Pak Eja, saya nggak sengaja. Ya ampun Bu Ratmi, kalau jalan tuh hati-hati dong, jatuh kan buburnya. Saya nggak sengaja Pak Eja, maaf ya. Akhirnya selesai juga, aku tinggal pergi ke pasar. Aku siap-siap aja dulu deh. Ya ampun Bu Maryam, kebiasaan banget sih kalau jemur baju itu suka di tengah jalan, bikin orang jadi susah lewat, tau nggak? Bu Ratmi, saya kan dari dulu emang sering jemur di sini. Lagi pula ini bukan di tengah jalan kok. Ini kan juga gak makan banyak tempat. Jalannya masih luas, Bu. Kamu itu nggak lihat apa? Tadi saya jadi susah buat lewat. Saya kan mau pergi ke sana, bukan cuma itu aja. Lihat tuh, jadi becek jalannya. Ya kan namanya juga jemur baju, Bu. Pasti banyak air yang menetes. Itu udah hal yang biasa. Lagi pula saya jemurnya lebih dekat ke rumah saya kok, Bu, bukan rumah Ibu. Tapi tetap aja bikin becek. Kalau airnya sampai ke halaman rumah saya gimana? Kamu mau tanggung jawab, ha? Tapi buktinya enggak kan, Bu? Sudahlah Bu Ratmi, ini masih pagi loh, Bu. Jangan bikin keributan hanya karena jemuran. Yaitu karena kamu jemur pakaian sembarangan. Saya nggak sembarangan, Bu Ratmi. Bu Ratmi aja yang suka cari ribut. Saya dari dulu juga sering jemur pakaian di sini. Ada apa ini? Kok pagi-pagi udah berantem? Malu loh sama tetangga lain. Ini Mbak Koko, Bu Ratmi ini selalu aja cari masalah. Pagi-pagi dia udah marah-marah, bilang kalau jemuran saya ngalangin jalan. Padahal kan jalannya masih luas. Kenapa nggak pakai jalan yang lain aja? Gak usah repot. Saya bukan cuma mempermasalahkan itu ya, tapi air cucian Bu Maryam juga. Lihat tuh, jadi becek kan? Kalau beceknya sampai ke rumah saya gimana? Emang Bu Maryam mau tanggung jawab? Bu Ratmi, saya rasa jemurannya Bu Maryam tidak menghalangi jalan kok, Bu. Air bekas cuciannya juga gak sebanyak itu. Jadi gak mungkin lah sampai ke halaman rumah Ibu. Pastinya udah menyerap ke tanah. Halah, kamu itu sama aja kayak Bu Maryam, gak pernah mau merasa bersalah. Udahlah, susah kalau ngomong sama orang kayak kalian. Ya ampun, Bu Ratmi itu selalu aja cari masalah sama tetangga. Saya yang tinggal di dekat rumahnya harus sabar terus ngadepin sikapnya Bu Ratmi. Bu Maryam yang sabar ya. Bu Ratmi itu emang keras kepala. Tapi kalau Bu Ratmi sudah keluar batas, langsung lapor aja ya ke suaminya. Iya Mbak Koko, makasih ya. Tadi udah belain saya. Pak Eja, saya mau beli bubur kacang hijaunya satu ya. Makan di sini aja. Siap Bu Sumi, sebentar ya, saya bikinkan dulu. Duh, gabut banget. Tadi pagi ribut sama Bu Maryam kurang seru karena ada si Koko Meong yang sok jadi pahlawan. Dia sok-sokan banget ngebelain Bu Maryam. Aku jadi kurang puas berantem sama Bu Maryam. Kebetulan banget ada warungnya Pak Eja. Aku bikin masalah di warung dia. Lumayan buat ngilangin kegabutan. Di situ juga ada Bu Sumi. Aku baru inget kalau Bu Sumi itu orangnya gampang kepancing emosi. Pasti bakalan seru nih kalau ribut sama dia. Aduh, maaf Pak Eja, saya nggak sengaja. Ya ampun Bu Ratmi, kalau jalan tuh hati-hati dong, jatuh kan buburnya. Saya nggak sengaja Pak Eja, maaf ya. Hei Bu Ratmi, jangan pura-pura kamu. Saya lihat sendiri ya, kamu itu sengaja nabrak Pak Eja. Kamu itu emang suka cari masalah ya Bu Ratmi. Di, siapa juga yang sengaja? Saya itu nggak sengaja. Saya juga nggak ada maksud kok buat cari masalah. Halah, nggak usah bohong kamu Bu Ratmi. Semua orang juga tahu kalau kamu itu emang suka bikin masalah dan suka cari ribut. Sudah, jangan ribet di sini. Bu Ratmi, sebaiknya kamu pergi dari sini. Kamu itu suka sekali ya bikin masalah. Sudah bikin saya rugi satu porsi siang ini. Padahal saya baru aja buka. Loh, kok jadi saya sih? Saya kan udah bilang tadi, saya gak sengaja Pak Eja. Pak Ejanya aja yang gak lihat-lihat kalau jalan. Udah salah, bukannya ngaku malah nyalain orang lain. Dasar gak punya malu. Sudah Bu Sumi, gak ada gunanya kita ladenin Bu Ratmi. Mau gimana pun ya gak bakalan merasa bersalah. Kamu pergi aja deh Bu Ratmi, jangan ganggu ketenangan kita pagi ini. Iya, ini juga saya mau pergi ya. Gak ada gunanya saya di sini lama-lama. Yang ada nanti saya jadi alergi. Ya Tuhan, ada ya orang yang kayak Bu Ratmi, tiap hari nyari masalah mulu. Bu, aku bukan melarang kamu untuk berinteraksi dengan orang, tapi tolong jangan bikin masalah terus ya. Aku cuma bilang kurang interaksi kamu sama orang-orang biar kamu gak cari masalah terus. Aku udah bilang Mas, aku itu gak cari masalah. Mereka sendiri aja yang cari masalah sama aku. Tadi pagi itu emang Bu Maryamnya yang salah, bukan aku.
Bu, kita itu udah tetanggaan sama Bu Mariam udah lama. Dia itu emang sering jemur baju di sana. Tapi kenapa tadi pagi kamu tiba-tiba protes kayak gitu, Bu? Ya karena jemuran dia ngalangin jalan. Aku mau lewat aja susah. Terus air bekas cuciannya banyak. Bisa aja kan becek ke rumah kita? Aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa, Bu. Kamu itu keras kepala banget sih. Siapa sih yang keras kepala, Mas? Aku cuma membela diri aja karena emang gak salah. Kamunya aja yang selalu belain orang lain. Kapan sih kamu belain aku? Kadang aku tuh suka mikir, sebenarnya aku ini istri kamu atau bukan sih? Bu, aku minta maaf ya kalau aku kesannya nggak belain kamu. Tapi aku cuma mau yang terbaik buat kamu. Aku gak mau lihat kamu berantem terus sama warga yang ada di komplek ini, apalagi sama tetangga. Aku cuma bosan, Mas. Aku bosan kalau setiap hari di rumah nggak ada siapa-siapa. Kamu kerja dan aku sendirian. Ya kamu kan bisa ngobrol sama tetangga atau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nggak harus cari masalah kan? Tapi aku nggak bikin masalah, Mas. Aku cuma mengatakan apa yang aku nggak suka dan mengganggu. Aku cuma bercanda, nggak ada niatan buat bikin masalah. Orang-orang yang salah sangka. Apapun itu alasannya, aku harap kamu berhenti melakukan itu semua ya. Nggak harus dengan emosi. Aku cuma takut kamu dijauhi sama orang-orang. Nanti kamu sendirian. Aku kan cuman gabut aja. Gak ada yang bisa ngajakin aku ribut. Kan kalau ribut tuh enak, bikin rame. Aku jadi bisa debat sama orang-orang, tapi malah disalahartikan sama orang-orang. Hei, senangnya dalam hati dapat ikan banyak. Oh, seperti dunia sedang berbahagia. Wah, banyak juga nih ikan yang aku tangkap. Sebelum pulang bolehlah dapat satu ikan lagi biar istri di rumah seneng. Wah, kebetulan banget nih ada Pak Ojan yang lagi mancing. Mumpung lagi gabut, gak ada orang yang bisa diajakin ribut. Aku kerjain Pak Ojan. Dia kan sama aja kayak Bu Sumi, gampang kepancing emosi. Aduh, siapa sih yang naruh ember di sini? Ngalangin jalan aja deh. Bu Ratmi, apa-apaan kamu? Kamu sengaja ya nendang ember saya. Lihat itu ikannya jadi tumpah. Kamu lihat ini, ikannya jadi berkurang. Kenapa sih, Bu? Kamu itu bikin masalah terus. Ya ampun Pak Ojan, saya kan udah bilang kalau saya itu nggak sengaja. Gak usah lebay deh, Pak Ojan kan juga lagi mancing, nanti juga dapat lagi kok. Saya emang lagi mancing, Bu. Tapi kan ikannya jadi pada ke sungai lagi. Ikan yang saya tangkap jadi sedikit. Aduh, kamu lagi. Emangnya nggak capek ya cari masalah terus? Siapa yang cari masalah sih? Saya itu cuma... Loh, ini kenapa? Kok tiba-tiba jadi banyak angin kayak gini? Pak, ayo kita pulang. Loh, kok kaki aku nggak bisa digerakin ya? Ini kenapa? Tolong. Saya lihat sendiri, Bu. Pas Bu Ratmi marah-marah, tiba-tiba anginnya kencang. Terus dia nggak bisa gerak sama sekali. Badannya kayak kaku gitu. Terus apa yang terjadi, Bu? Dia nggak bisa gerak sampai angin kencangnya berhenti. Baru deh dia bisa gerak lagi. Kok bisa ya, Bu? Dia kayak gitu. Kira-kira itu petanda apa ya? Saya sih yakin kalau itu Ajab. Dia kan sering banget cari masalah sama warga di sini. Banyak warga yang udah kesel banget sama sikap Bu Ratmi. Emangnya Bu Mariam gak kesel apa sama sikapnya dia? Saya juga udah capek, Bu, sama sikapnya Bu Ratmi. Dia nggak akan bisa merubah sikap Bu Ratmi kalau bukan dirinya sendiri. Ternyata bener ya, kalau Bu Ratmi itu emang harus kena Ajab dulu, baru dia sadar. Hei ibu-ibu, jangan ngomong sembarangan ya. Saya itu nggak pernah cari masalah. Yang kemarin itu juga bukan Ajab, tapi cuman kebetulan aja. Kalian ini jangan bikin gosip yang bukan-bukan ya. Itu bukan gosip, tapi fakta, Bu. Semua orang juga tahu kalau kamu itu suka cari masalah dan bisanya marah-marah doang. Makanya kamu kena azab. Enak aja ya kamu, saya itu... Tuh kan, saya bilang juga apa? Kalau Bu Ratmi lagi emosi, pasti langsung ada angin kencang. Aduh, ini anginnya kenceng banget, Bu. Ayo kita pergi. Kenapa ini? Kenapa setiap kali aku marah, anginnya berhembus kencang gini? Ini pasti ada yang gak beres, gak cuma kebetulan aja. Gak ada yang bisa dibikin keributan lagi. Orang-orang jadi menghindar dari aku. Bikin kesel aja deh. Kucing siapa ini? Aduh, aku paling gak suka kalau ada kucing yang berkeliaran di halaman rumahku. Nanti dia bisa buang kotoran sembarangan. Siapa sih yang punyanya? Permisi, Bu Ratmi. Kamu lihat ada kucing lewat sini nggak? Saya lagi cari kucing saya. Oh, jadi itu kucing kamu ya? Saya ingatkan ya, jaga kucing kamu itu dengan benar. Dia itu berkeliaran di halaman rumah saya. Kalau dia sampai buang kotoran depan rumah saya, gimana? Gak mungkin, Bu. Kucing saya kan baru kali ini hilang. Biasanya juga selalu ada di rumah. Saya nggak pernah bawa dia pergi jauh kok. Tapi buktinya kucing kamu berkeliaran kan? Mana di depan rumah saya?
Ya udah, saya minta maaf Bu. Maaf kalau kucing saya ganggu. Itu bukan cuma soal ganggu ya, tapi kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa Bu? Emangnya kucing saya melakukan apa sampai saya harus tanggung jawab? Sudahlah Bu Ratmi, jangan memperpanjang masalah. Bu Ratmi itu sering sekali memperpanjang masalah sepele. Apa kamu bilang? Jangan sembarangan ya. Emang kenyataannya begitu kan? Bu Ratmi itu tukang bikin masalah. Jangan ngomong sembarangan ya. Kurang ajar sekali ya kamu, rasakan ini. Loh, kenapa ini? Badanku tidak bisa bergerak. Hahaha, Bu Ratmi, kamu ngapain nyiram diri kamu sendiri Bu? Kenapa ini? Kok tiba-tiba aku nyiram diri aku sendiri? Rasain itu Bu Ratmi, Ajab udah datang kepada kamu. Apa benar ini aja untuk aku? Badanku jadi kotor semua. Tahu nggak Bu, kemarin saya kan lagi cari kucing saya. Pas banget kucing saya lewat depan rumahnya Bu Ratmi. Ibu tahu apa yang terjadi? Dia marah-marah. Itu bukan hal yang aneh, Bu. Udah ketebak itu mah. Bu Ratmi kan emang suka marah-marah gak jelas. Dia yang cari masalah, tapi dia yang marah. Iya Bu, tapi yang bikin tercengang itu bukan itu Bu. Dia kan marah. Nah, dia itu mau nyiram saya pakai air kotor. Badannya gak bisa gerak. Terus tiba-tiba dia nyiram dirinya sendiri. Hahaha, itu sih kualat namanya. Itu emang pantas dia dapatkan, Bu. Nih ya Bu, kayaknya Bu Ratmi itu udah kena ajab deh. Kemarin aja dia marah-marah, terus tiba-tiba ada angin berhembus kencang. Pokoknya setiap dia marah pasti selalu kayak gitu. Dia emang pantas dapat ajab. Kita udah sering nasehatin dia, tapi nggak pernah didengar. Mungkin hanya dengan ajab dia bisa bertaubat. Iya Bu, semoga aja Bu Ratmi cepat sadar ya. Iya, semoga aja. Apa benar itu ajab untuk aku? Tapi gak mungkin, itu pasti cuman kebetulan aja kan. Aku gak mungkin kena ajab hanya karena gabut dan pengen cari suasana yang bikin aku senang. Mereka itu gak sadar ya. Ya ampun bocah, kalau naik sepeda itu bisa lihat jalan gak? Untung aja saya gak ketabrak. Maaf Bu, aku gak sengaja. Gak sengaja kamu bilang. Saya yakin itu pasti sengaja. Kamu itu cuma mau cari gara-gara kan sama saya. Sama aja tuh kayak ibu kamu. Ada apa ini? Bu Ratmi, kenapa kamu marahi anak saya? Anak saya salah apa Bu? Dia itu hampir menabrak saya. Untung aja saya gak kenapa-kenapa. Bu Maryam, kamu ajarkan anak yang bener dong. Masa dia main sepeda sembarangan sih? Kalau dia nabrak saya gimana? Nak, kamu pulang dulu ya. Masuk rumah biar ibu yang bicara sama Bu Ratmi. Iya Bu. Saya tahu Bigel salah karena hampir menabrak Bu Ratmi dan saya minta maaf. Tapi Bu Ratmi nggak harus marah-marah gitu kan? Bigel itu masih kecil. Saya saja tidak pernah memarahi dia. Kenapa ibu marah-marah sama anak saya? Cih, pantas aja anak kamu manja. Selalu dimanja ternyata. Bu Maryam, anak itu kalau nakal ya harus dimarahin. Masa dibiarin gitu aja? Saya gak marahin anak saya karena dia memang gak salah. Bu Ratmi yang selalu membesarkan masalah. Sudah cukup Bu. Memang kenyataannya seperti itu kan? Nah kamu itu... Tiba-tiba angin kencang lagi. Bu Ratmi, ini adalah aja buat kamu. Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Angin dan petir itu sangat menyeramkan. Aku benar-benar takut. Suara petirnya sangat kencang. Aku harus masuk ke rumah, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Tolong, tolong. Itu rumahnya Bu Ratmi banyak angin dan petir ya? Kok bisa ya cuma rumah dia aja? Mungkin dia kena ajab. Bu Ratmi kan suka cari masalah dan marah-marah seenaknya. Kamu benar, ini pasti ajab untuk Bu Ratmi. Syukurlah angin dan petirnya sudah berhenti. Aku benar-benar takut mas. Banyak angin kencang dan petir. Yang sabar ya Bu, ini mungkin teguran buat kamu. Kamu sadar gak? Setiap kamu marah dan mencari masalah, kamu selalu kena sial. Bahkan ada angin dan petir yang menyambar begitu kencang. Itu teguran buat kamu Bu. Terus apa yang harus aku lakukan mas? Aku nggak mau ini terus-terusan terjadi. Bu, coba deh kamu ubah sikap kamu yang seperti ini. Jangan hanya karena gabut kamu mencari masalah sama orang-orang, apalagi sama tetangga. Itu gak baik Bu. Kalau kamu emang gabut, coba cari aktivitas lain yang bermanfaat. Jangan malah cari masalah dan terus marah-marah mulu. Tapi aku nggak tahu caranya mas. Aku nggak tahu harus cari aktivitas seperti apa. Kamu bisa ajak ngobrol, bikin arisan ibu-ibu, masak-masak, ngerajut bareng. Banyak hal yang bisa kamu lakukan Bu. Gitu ya mas. Berarti semua yang aku lakukan selama ini salah ya. Maaf ya mas, aku banyak nyusahin kamu karena sikap aku yang kayak gini. Kamu pasti malu kan punya istri kayak aku. Enggak kok, siapa yang malu? Udah ya jangan dipikirin, aku udah maafin kamu kok. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah minta maaf sama semua orang. Iya mas, aku akan minta maaf ke orang-orang. Makasih ya mas, kamu selalu ada buat aku. Itu tugas aku Bu. Bu Maryam,
Ada apa kamu kesini? Mau marah-marah lagi? Mau hina anak saya lagi? Enggak kok Bu, justru saya kesini mau minta maaf sama Bu Maryam. Selama ini saya suka marah-marah dan cari masalah sama Bu Maryam. Semua itu saya lakukan hanya karena gabut Bu, tolong maafkan saya. Ya ampun Bu Ratmi, saya pikir selama ini saya yang salah. Ternyata kamu hanya gabut. Kamu kalau gabut tuh bisa cari kegiatan yang bermanfaat Bu, bukan seperti ini. Iya Bu, saya sadar, saya selama ini salah. Tolong maafkan saya Bu Maryam, saya benar-benar menyesal. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Iya Bu, saya sudah memaafkan Bu Ratmi. Tapi janji ya Bu, jangan mengulangi sikap yang kemarin. Terima kasih banyak Bu Maryam. Iya, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu-ibu, saya mau minta maaf atas apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya benar-benar menyesal. Beneran minta maaf gak nih? Jangan-jangan cuma pura-pura aja. Iya Bu, cuma pura-pura aja, habis itu ngulangin lagi. Ibu-ibu jangan seperti itu. Siapa tahu aja Bu Ratmi ini memang meminta maaf. Tadi pagi juga saya lihat Bu Ratmi minta maaf ke Bu Maryam. Saya serius Bu Nina, Bu Sumi. Saya benar-benar menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Pak Eja, saya juga minta maaf ya Pak. Saya sering bikin masalah sama Pak Eja. Iya Bu Ratmi, sudah saya maafkan kok. Saya bisa aja maafin kamu Bu Ratmi, tapi kamu jangan cari masalah lagi. Saya nggak akan pernah maafin kamu kalau kamu cari masalah lagi. Iya Bu Sumi, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya benar-benar kapok. Saya juga sudah memaafkan Bu Ratmi. Terima kasih sudah memaafkan saya. Saya seneng deh, Bu Ratmi sekarang gak marah-marah lagi. Hahaha, saya juga sebenarnya capek Bu marah terus. Nah, tetangga itu harusnya seperti ini, bukan cari masalah. Iya Bu Sumi, kamu benar. Saya hidup rukun seperti ini jauh lebih tenang daripada bikin masalah sama tetangga. Semoga hubungan kita bisa terjalin dengan baik terus seperti ini ya. Amin, semoga aja ya. Sekarang saya sadar Bu, sesama tetangga kita memang harus hidup dengan rukun tanpa pertikaian. Hidup saya sekarang jadi jauh lebih tenang. Saya senang kalau Bu Ratmi sudah sadar bahwa hubungan baik dengan tetangga itu sangat penting. Kita harus saling membantu satu sama lain. Kalau hubungan kita dengan tetangga baik seperti ini, hidup kita akan jauh lebih tenang.